Halo, senang bisa mengobrol lagi. Bila di episode sebelumnya kita membicarakan bagaimana potensi bisa berhenti sebagai bentuk perlindungan diri agar kegagalan tidak menyentuh identitas kita, maka kini kita akan melihat penyebab lain penghambat pertumbuhan potensi. Ketika potensi tenggelam karena merasa tertinggal saat melihat hidup orang lain. Ada potensi yang pernah muncul, bukan sekedar dugaan, tapi sudah sempat bekerja, memberi hasil meski mungkin belum sempurna. Namun potensi itu tidak berlanjut, bukan karena ia terbukti gagal, melainkan karena di tengah prosesnya kita mulai membandingkan diri. Dan sejak saat itu, arah perlahan berubah. Hari ini banyak orang tidak berhenti karena tidak mampu, melainkan karena merasa tertinggal. Kita melihat orang lain melaju lebih cepat, melihat kisah sukses yang tampak rapi dan meyakinkan, lalu mulai bertanya, mengapa bukan saya? Kita mengikuti jejak idola dan influencer, membeli kelas pelatihan dengan harapan bisa menyalin hasil yang sama, meniru metode, jadwal, bahkan gaya hidup. Seolah keberhasilan adalah sesuatu yang bisa dipindahkan, utuh, sama persis, dari satu orang ke orang lain. Di saat yang sama, perbandingan lintas generasi ikut menekan. Dulu, orang seusia ini sudah sukses. Generasi sebelumnya tidak perlu waktu selama ini. Perlahan, ukuran keberhasilan bukan lagi berasal dari proses yang sedang kita jalani, melainkan dari posisi orang lain di sekitar kita. Ketika keyakinan individu bahwa ia mampu menyelesaikan tugas tertentu belum cukup kuat untuk berdiri sendiri, individu mencari cermin eksternal melalui perbandingan sosial. Bukan lagi apakah saya mampu, melainkan mengapa saya tidak seperti mereka. Dalam psikologi sosial, secara alami manusia menilai dirinya melalui perbandingan dengan orang lain, terutama ketika tidak ada ukuran objektif yang jelas. Ini disebut social comparison. Masalah muncul ketika perbandingan disertai asumsi bahwa kondisi kita setara dengan kondisi orang lain. Padahal perbedaan konteks hampir selalu ada. Waktu mulai yang berbeda, konteks hidup yang berbeda, dukungan sosial yang berbeda, dan beban atau tekanan hidup yang berbeda. Ketika perbedaan ini diabaikan, potensi diri dinilai dengan ukuran yang tidak relevan. Bukan karena standar itu tinggi, tapi karena standar itu bukan milik kita. Kita sering menyamakan hal-hal yang tampak serupa, padahal berbeda secara mendasar. Inilah false equivalence. Kita melihat hasil akhir tanpa melihat proses panjang di belakangnya. Kita menyamakan jalur yang viral dengan jalur yang valid. Kita menganggap keberhasilan orang lain sebagai bukti bahwa jalan kita keliru. Akibatnya, potensi yang sedang tumbuh perlahan dianggap salah arah. Bukan karena tidak berkembang, melainkan karena tidak tampak meyakinkan, terutama bila dibandingkan dengan cerita sukses yang beredar. FOMO bukan sekedar takut ketinggalan tren. FOMO adalah kecemasan bahwa orang lain sedang menjalani hidup yang lebih tepat daripada yang kita jalani. FOMO adalah strategi penyesuaian diri berlebihan terhadap lingkungan sosial. Ia adalah respon adaptif jangka pendek yang dilakukan manusia secara psikologis dengan cara yang salah arah. Karena dalam kondisi ini, keputusan diambil bukan dari pemahaman diri, melainkan dari ketakutan akan tertinggal. Akhirnya, fokus terpecah, jalur sering berganti, proses tidak sempat matang, potensi tidak diberi cukup waktu untuk membuktikan diri sendiri. Manusia cenderung menilai kualitas pilihan dari hasil akhir yang tampak. Ini disebut outcome bias. Kita juga menyukai cerita sukses yang rapi dan linier. Padahal pertumbuhan potensi jarang berjalan seperti itu.
Ketika potensi kita tidak cocok dengan narasi populer, kita mulai meragukannya. Bukan karena ia salah, melainkan karena ceritanya sebetulnya belum selesai. Pada fixed mindset, pola pikir tetap, kegagalan dianggap cerminan kapasitas diri. Potensi dijegal sebelum diuji lebih jauh karena taruhannya adalah identitas diri. Narrative bias memperkuat fixed mindset secara halus. Kisah sukses yang linear menciptakan ilusi bahwa jika ini tidak berhasil berarti aku tidak berbakat. Padahal, growth mindset, pola pikir berkembang, justru mengakui proses non-linear sebagai bagian wajar dari pembelajaran dan pengembangan diri. Ada yang pernah baca The Ugly Duckling? Dalam kisah The Ugly Duckling, karya Hans Christian Andersen, ada sebuah telur angsa yang ditetaskan di antara telur bebek. Anak angsa yang berbulu abu-abu kasar dianggap buruk rupa di antara anak bebek yang kuning lucu. Dia mendapat ejekan, bukan saja dari para bebek, tapi juga dari hewan-hewan lain. Anak bebek ini tidak gagal dalam pertumbuhannya. Ia hanya dinilai dengan ukuran yang salah. Ia hampir kehilangan dirinya ketika ingin menjadi seperti yang lain sebelum ia mencapai potensi sepenuhnya. Untungnya, pada akhirnya ia menjadi seekor angsa putih yang anggun. Orang hanya melihat angsa dalam wujud akhirnya, wujud yang anggun dan memukau. Disitulah membandingkan diri, FOMO, dan outcome bias terjadi. Hasil akhir menutupi proses, dan potensi yang sedang tumbuh dianggap salah arah. Jika ada saatnya potensi dihentikan dari dalam diri, kali ini yang kita bicarakan adalah potensi yang tenggelam karena standar dari luar. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya mampu, melainkan sejak kapan saya menilai diri saya dengan ukuran hidup orang lain. Berapa banyak proses yang sebenarnya sedang tumbuh, namun kita tinggalkan karena merasa tertinggal dari orang lain. Tidak semua potensi harus bergerak cepat. Tidak semua pertumbuhan harus segera terlihat. Ada potensi yang hanya bisa tumbuh jika tidak terus-menerus dibandingkan. Mungkin yang perlu kita pulihkan bukan kecepatan, melainkan keberanian untuk tetap berjalan di jalur yang memang sedang kita bangun. Dan mungkin potensi kita tidak pernah tenggelam. Kita hanya terlalu sering menengok ke samping sampai lupa melihat ke depan. Bersama-sama, kita coba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih.